Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ternyata, arah tidur kita bisa memengaruhi kelancaran rezeki loh. Kalau kamu sering merasa rezeki seret, bisa jadi posisi tidurmu salah. Yuk, simak 6 arah tidur yang bisa bikin hidup kamu makin sulit, dan cari tahu bagaimana cara menghindarinya untuk hidup lebih berkah. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas hal yang jarang disadari oleh banyak orang, yaitu arah tidur yang menurut ilmu kuno bisa memengaruhi rezeki dan keberuntungan dalam hidup. Banyak yang tidak tahu bahwa posisi tidur yang salah dapat menghambat datangnya rezeki, bahkan membawa dampak negatif bagi kondisi finansial keluarga. Yuk, simak video ini sampai habis untuk mengetahui arah tidur mana saja yang sebaiknya dihindari agar kita bisa hidup lebih berkah dan sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya tentang cara hidup lebih berkah dan rezeki lancar. Klik tombol subscribe sekarang, dan jadikan channel ini tempat kamu menemukan solusi untuk masalah hidup dan keuangan. Berikut ini 6 arah tidur yang bisa hambat rezeki, bikin miskin. 1. Tidur dengan kepala menghadap ke barat. Tidur dengan kepala menghadap ke barat sering dianggap tidak baik dalam ajaran Feng Shui dan berbagai ilmu kuno lainnya. Menurut ajaran ini, arah barat berkaitan dengan elemen logam yang bisa membawa energi dingin dan kaku. Jika kita tidur dengan kepala menghadap ke barat, energi tersebut bisa mengalir ke tubuh kita, membuat kita merasa kurang bertenaga dan mudah lelah. Secara tidak langsung, hal ini bisa memengaruhi semangat dan motivasi dalam bekerja. Dari segi rezeki, posisi tidur ke barat dipercaya bisa menghambat datangnya peluang finansial. Energi yang terhambat atau terhalang bisa membuat seseorang merasa stagnan atau tidak berkembang dalam usaha dan karir. Selain itu, tidur dengan posisi ini dikaitkan dengan penurunan kualitas tidur, yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Ketika tubuh kurang istirahat dengan baik, bisa timbul stres yang menghalangi pemikiran positif dan inovatif dalam mencari solusi finansial. Walaupun ini semua adalah keyakinan berdasarkan tradisi kuno, banyak yang masih mempercayai bahwa posisi tidur bisa berpengaruh pada kesejahteraan hidup, termasuk rezeki. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari tidur dengan kepala menghadap ke barat jika kamu ingin meningkatkan peluang keberuntungan dan kelancaran rezeki. 2. Tidur dengan kepala menghadap ke utara. Tidur dengan kepala menghadap ke utara adalah posisi yang sering dianjurkan untuk menghindari energi negatif dalam ajaran Feng Shui dan ilmu kuno lainnya. Menurut tradisi ini, utara berhubungan dengan elemen air, yang melambangkan ketenangan dan kestabilan. Namun, jika tidur dengan kepala menghadap ke utara, bisa menyebabkan gangguan dalam aliran energi tubuh kita. Arah ini dipercaya mengganggu keseimbangan energi yang diperlukan untuk mendatangkan keberuntungan, termasuk dalam hal rezeki. Posisi kepala menghadap ke utara dikaitkan dengan penurunan vitalitas tubuh dan mental, yang mengarah pada kelelahan fisik. Jika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, efeknya bisa terasa dalam pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan. Beberapa orang yang tidur dalam posisi ini merasa lebih sulit untuk bangkit dari rasa lelah atau kehilangan semangat dalam berusaha. Ini dapat memperlambat pertumbuhan karir atau usaha bisnis, menghambat rezeki yang datang. Selain itu, tidur dengan kepala menghadap ke utara bisa membuat seseorang merasa tertekan atau stres, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari tidur dengan kepala menghadap ke utara, agar aliran energi tubuh tetap seimbang dan membawa keberuntungan, khususnya dalam urusan rezeki. 3. Tidur dengan kepala menghadap ke timur. Tidur dengan kepala menghadap ke timur dianggap memiliki pengaruh positif dalam beberapa ajaran kuno, terutama dalam tradisi India dan Cina, di mana timur dianggap sebagai arah yang berkaitan dengan elemen api dan matahari terbit. Matahari yang terbit dari timur melambangkan awal yang baru, energi, dan semangat hidup yang tinggi. Namun, meskipun tidur menghadap timur memiliki konotasi positif dalam beberapa budaya, ada pandangan yang berbeda mengenai efeknya terhadap rezeki. Menurut sebagian ajaran Feng Shui dan ilmu tradisional lainnya, tidur dengan kepala menghadap ke timur bisa mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali dan aliran energi yang cepat. Posisi ini dianggap bisa mendorong seseorang untuk mengambil keputusan impulsif atau terburu-buru dalam hal keuangan,
tanpa mempertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, meskipun tidur dengan kepala menghadap timur bisa memberi energi yang tinggi, bisa juga menimbulkan pemborosan atau keputusan yang kurang bijak, yang pada akhirnya menghambat kelancaran rezeki. Selain itu, timur juga dikaitkan dengan pertumbuhan dan ekspansi, yang bisa mempengaruhi orang untuk lebih ambisius. Namun jika tidak disertai pengelolaan yang baik, ambisi tersebut bisa mengarah pada masalah finansial. Tidur menghadap timur sebaiknya diimbangi dengan pengaturan yang lebih baik dalam hidup, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan masa depan. 4. Tidur dengan kepala menghadap ke selatan. Tidur dengan kepala menghadap ke selatan sering dianggap sebagai posisi terbaik menurut ajaran Feng Shui dan beberapa tradisi kuno lainnya. Dalam Feng Shui, selatan dikaitkan dengan elemen api, yang melambangkan energi, kekuatan, dan keberanian. Arah ini diakini dapat membawa energi positif yang meningkatkan semangat hidup, vitalitas, dan keberuntungan. Namun, ada beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun tidur dengan kepala menghadap selatan umumnya dianggap baik untuk kesejahteraan secara keseluruhan, ada juga kepercayaan bahwa, jika tidak disertai dengan pengaturan yang tepat dalam rumah, posisi ini bisa memengaruhi keuangan dan rezeki. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa selatan juga berhubungan dengan kesuksesan dan reputasi. Jika tidur dalam posisi ini tidak didukung oleh usaha yang seimbang, bisa jadi seseorang terlalu fokus pada status atau pencapaian pribadi, yang dapat mengarah pada pengeluaran berlebihan atau keputusan finansial yang tidak bijaksana. Selain itu, tidur dengan kepala menghadap selatan dianggap dapat menstabilkan energi tubuh dan meningkatkan kualitas tidur. Namun, pengaruhnya terhadap rezeki sangat bergantung pada keseimbangan hidup secara keseluruhan. Jika seseorang tidak mengelola aspek keuangan dengan bijaksana, bahkan posisi tidur yang baik pun tidak akan memberikan dampak positif yang maksimal pada keberuntungan finansial. 5. Tidur dengan kepala di tengah kamar. Tidur dengan kepala di tengah kamar dianggap sebagai posisi yang tidak ideal dalam banyak tradisi kuno, terutama dalam ajaran Feng Shui. Dalam konsep ini, posisi tidur sangat penting untuk menjaga aliran energi yang seimbang di sekitar kita. Kamar tidur yang terletak di tengah rumah atau tidur dengan posisi kepala yang tidak menghadap ke arah yang optimal, seperti tengah kamar, dianggap bisa menghambat aliran energi positif atau qi. Ketika seseorang tidur di posisi tengah kamar, tubuh dan pikiran bisa terpapar energi yang kurang stabil, karena tidak ada dinding perlindungan yang memberi rasa aman. Dalam Feng Shui, dinding di belakang kepala saat tidur dianggap penting untuk mendukung keseimbangan dan rasa aman. Tanpa dinding yang mendukung, energi bisa berputar dengan bebas, yang bisa mengganggu tidur dan merusak keseimbangan tubuh. Dari segi rezeki, tidur di tengah kamar dapat menyebabkan seseorang merasa terombang-ambing, kehilangan arah, atau terperangkap dalam situasi finansial yang tidak jelas. Posisi tidur ini bisa mempengaruhi pola pikir, menyebabkan kebingungan atau keputusan yang kurang tepat dalam hal uang dan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran rezeki, sebaiknya tidur di posisi yang lebih teratur dan terarah, seperti di dekat dinding atau dengan kepala menghadap arah yang lebih positif. 6. Tidur dengan posisi kepala di luar rumah. Tidur dengan posisi kepala yang terlalu dekat dengan luar rumah, seperti dekat jendela atau bahkan tidur dengan kepala menghadap keluar rumah, dianggap sebagai posisi yang sangat tidak ideal dalam banyak ajaran kuno, termasuk Feng Shui dan tradisi spiritual lainnya. Dalam ilmu Feng Shui, jendela atau bagian luar rumah merupakan area yang penuh dengan aliran energi, qi, yang bisa sangat fluktuatif, sehingga bisa mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan energi tubuh kita. Ketika seseorang tidur dengan kepala dekat dengan jendela atau bahkan di luar rumah, energi yang masuk dari luar bisa terpapar langsung ke tubuh, dan ini dipercaya bisa mengganggu tidur, menyebabkan gangguan dalam tidur yang berkepanjangan, dan bahkan mengarah pada kecemasan atau stres yang tidak terkontrol. Dalam pandangan ini, jendela juga bisa menjadi sumber energi yang tidak stabil, yang mengalir masuk ke dalam kamar tidur, membawa gangguan atau ketidaknyamanan. Dari segi rezeki, tidur dengan kepala menghadap keluar rumah bisa berisiko membuat seseorang merasa terisolasi atau kehilangan kendali atas situasi finansial. Energi negatif yang masuk dari luar dipercaya bisa menyebabkan seseorang merasa tidak terlindungi atau kurang mendapatkan dukungan, yang pada gilirannya dapat menghambat peluang atau kesempatan untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari posisi tidur dengan kepala yang terlalu dekat dengan luar rumah atau jendela,
demi menjaga aliran energi yang lebih stabil dan positif, serta mendukung kelancaran rezeki. Dari keenam arah tidur yang tadi kita bahas, bisa disimpulkan bahwa penting sekali untuk memperhatikan arah tidur kita. Dalam banyak budaya dan ajaran kuno, posisi tidur yang benar diakini bisa membantu meningkatkan kualitas hidup, termasuk rezeki dan keberuntungan. Meskipun ini semua tergantung pada keyakinan masing-masing, tidak ada salahnya untuk mencoba memperbaiki arah tidur demi keseimbangan dan kelancaran rezeki. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup kita semua semakin berkah dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.